Kalau buat Glenn Salim adalah freelancer itu ketika kita bisa memilih untuk bisa memilih. Sebenarnya itu. Jadi ceritanya di sebuah malam, waktu itu tabungannya gue udah tinggal tipis banget dan udah mau tanggal tua gitulah. Terus jadi gue pepet ya, kepepet nggak punya duit. Terus udah gitu udah, akhirnya kamu tahu SWOT analisis ya? Kan selama ini gue bikin SWOT analisis buat klien, buat brand gitu. Terus akhirnya pas malam itu gue bikin SWOT analisis buat diri gue sendiri ya. Nah waktu gue bikin analisis itu keluarlah gitu, salah satunya adalah yang harus gue lakukan adalah gue harus memenangkan Creative Awards di advertising sebagai freelancer. Sebenarnya itu mulainya. Terus ya udah, akhirnya gue coba jadi masukin entry. Waktu itu ada 2 mahasiswa baru mau lulus bantuin gue juga, si Julie sama si Cecil. Kita bikin iklan, bikin print ad. Udah disubmit. Waktu itu kenapa masuknya Adoy, karena dibandingin, karena ada 2 kan ya, ada Citra Pariwara, ada Adoy. Adoy lebih murah, jadi gue lebih bisa masukin ke situ. Ya udah masukin ke situ dan akhirnya menang. Kalau nggak salah yang pertama nomor 8, yang kedua nomor 5 di Adoy. Di 2 tahun ya, 2 atau 3 tahun sesudahnya. Dan ya bener aja gitu, habis gue menang di Adoy itu ya lebih gampang sekarang untuk cari kerjaan ya, atau seenggaknya mungkin nggak terlalu nyari lagi, tapi ada klien atau kerjaan yang datang ke gue. Ada ceritanya juga, waktu itu ada interview ceritanya, interview sama majalah advertising. Terus udah gitu di interviewnya itu dia nanya ke gue waktu itu, dia bilang, Mas Glenn ntar kalau udah cita-citanya mau jadi apa gitu ya. Dan waktu ditanya cita-citanya mau jadi apa tuh gue diem, tau gak lo, gue yang bingung gitu. Terus saya gue bilang kalau cita-cita brandnya gue, cita-cita kliennya gue 5 tahun lagi mau kemana mungkin gue tahu, tapi cita-cita gue sendiri gue nggak tahu. Akhirnya terus gue berpikir udah deh, kayaknya ngomong advertising terlalu banyak menyita waktu gue gitu. Jadi gue nggak mau gitu. Kendala jadi freelancer kebanyakan ya karena diri sendiri sih kalau gue, karena gue orangnya males ya. Udah gue males, terus gue nggak ambisius ya, sama gue belagu. Itu 3 itu sebenarnya. Nah buat gue itu kendalanya gue jadi freelancer sebenarnya ada di 3 itu. Kalau soal yang lain-lainnya mungkin sama aja kayak yang lain, misalnya klien masalah, atau hasil kerjaannya nggak bagus, atau kerjaan nggak diukur klien, itu sama aja antara freelancer atau bukan freelancer. Masih kalau menurut gue gitu. Terus atau misalnya salah satu resiko freelancer kan ya lu dianggap lu tidak punya karir, lu tidak punya kartu nama, lu tidak punya jabatan. Itu resiko yang harus diambil. Satunya lagi adalah kerepotan freelancer adalah kesibukan kalau mau minta kredit aja, kredit mobil, kredit rumah, kredit setengah mati gitu. Kartu kredit aja kayaknya freelancer susah deh. Ngurusin pajak juga freelancer susah. Pengalaman gak enak gue adalah ketika gue harus akhir tahun lalu gue mau nyari KPA, kredit pemilikan apartemen, yang beli apartemen ya. Terus gue kesana kesinilah nyari pinjaman bank gitu ya. Terus dan dari situ emang ya gue belajar banyak sih tentang bank, karena gue gak pernah ngurusan terlalu heboh sama bank. Terus kalau yang menariknya sekarang ya itu, gue lagi seneng aja. Kayak gue kemarin nih ya, gue senengnya tuh gini, kalau jadi freelancer kan lu punya kesempatan untuk ngerjain hal-hal baru ya gak sih. Kayak gue pengen lagi jualan cookies gitu. Kemarin gue nyoba mainan Kaskus untuk pertama. Gue selama ini sering dengar dan sering baca postingan-postingan di Kaskus, tapi gue gak pernah secara aktif ngepost dan sundul dan segala macamnya itu gue nggak ngerti gitu. Ya udah akhirnya pengalaman gue yang baru ini memaksa gue untuk mencoba hal-hal baru. Parameternya gue selama ini sebenarnya bukan di kerjaannya apa, karena buat gue kerjaannya kalau di advertising semua kurang lebih sama aja, tapi di personalnya, di orang-orangnya
Jadi kalau misalnya gue kenal sama bosnya atau gue kenal sama orang-orang di dalamnya dan gue merasa nyaman kerja di situ atau gue bisa nyaman freelance di situ, maka itu gue ambil. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah gue Gemini, jadi gue pembosan itu matching gak ya? Jadi gue pembosan banget, jadi kalau gue dikasih tantangan yang sama lagi bosan. Akhirnya ya udah gue bikin tantangan gue sendiri sebenarnya sih. Nah parameternya apa? Gue punya teori. Satu teorinya gue adalah ini angka fiktif ya, tapi 2 juta 5 hari atau 20 juta 5 tahun. Maka yang akan gue ambil adalah 2 juta 5 hari. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena sebagai freelancer kita perlu cash flow, perlu uang keluar masuk gitu ya. Jadi gue nggak pernah terbutakan dengan nilai nominal yang besar. Perbandingannya selalu nilai nominal yang besar sama berapa waktu yang harus gue kerjain.